Bapak, sering aku bertanya, mengapa kau memberikan aku waktu yang begitu terbatas? Dan mengapa kau membiarkan aku tahu bahwa hari terakhirku akan segera tiba? Mungkin akalku terlalu terbatas untuk bisa menyelami hatimu, Bapak. Tapi kupikir, mungkinkah kau memberikan waktu yang begitu terbatas karena kau begitu menyayangiku? Dan karena kau ingin aku melakukan semua yang ingin kulakukan sebelum batas akhir waktuku tiba. Pagi. Kok kamu udah bangun sepagi ini? Hari ini kamu ada tes masuk SMU loh. Kan Bapak udah bilang, hari ini kamu bebas tugas. Gak apa-apa kok, Pak. Tenang aja. Selamat pagi. Ayo. Pagi. Bantuin Kak Naila itu, angkutin sayuran ke dalam. Beres, Pak. Halo sayang. Kenapa sih kita bangun pagi terus? Ngantuk tahu. Cuma bangun pagi terus bikin capek badan. Nah, tolong tahu nih kan? Oh, iya Bu. Ya, kok jatuh? Sayang banget tuh. Maaf ya. Mungkin kamu ngantuk kali ya. Semalam belajarnya larut-larut. Gak apa-apa kan, Pak? Tenang aja. Oke. Ya ibu, ya bapak. Ini dulu ya. Tunggu, halo. Naila, lihat nih. Kartu kamu ketinggalan. Kamu tuh sama saja sama bapak kamu. Oh iya. Ngomong apa? Ada bapak. Naila, sukses buat tesnya ya. Siap, Bos. Oke. Dadah. 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 Nima mana sih? Kok belum datang? Tahu nih, mana sudah mau dimulai. Udah deh, kita masuk aja yuk. Udah telat nih. Udah lah, ayo. Ses, buruan masuk, udah terlambat ya. Ayo, Ses. Ses. Telat deh. Bang, stop. Stop, Bang.
segera bisa kita mulai. Saya mau ikut tes, Bu. Kamu tahu kan, tes sudah dimulai. Kamu tidak boleh masuk ya. Bu, tolong berikan saya kesempatan untuk ikut tes. Sekolah ini menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Kalau kamu baru masuk saja tidak disiplin seperti ini, gimana kamu jadi murid di sekolah ini? Lebih baik kamu pulang aja ya sekarang. Kesal ibu apa sih? Dia telah gara-gara kecelakaan. Ibu nggak ngeliat tutupnya berdarah gitu? Lagian, waktu ujian juga belum selesai kan? Bu, anak ini benar. Dia kan terlambat bukan karena unsur kesengajaan. Jadi dia masih berhak untuk ikut tes masuk sekolah ini. Ya? Permisi. Yang benar, Pak. Benar. Kartu nama kamu mana? Naila. Ya. Ayo kita masuk. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Ya udah, kalau gitu saya jalan duluan ya. Tunggu. Kartu tes kamu mana? Moses Putra. Itu Pak, kalau saya diberi kesempatan, berarti dia juga harus diberikan kesempatan. Karena dia terlambat demi nolongin saya, Pak. Ayo, semuanya kita masuk. Waktu kita sudah tidak banyak. Ayo. Naila lagi tes masuk SMU ya Pak Aldi? Iya, dia mau masuk SMU Kasih. SMU Kasih? Wow, itu sekolah bagus banget. Sekolah teladan. Kata orang, masuk sana susah banget loh. Tapi saya yakin, Naila pasti bisa. Kan Naila pinter. Mudah-mudahan. Nah, ini Ibu Sus, telurnya 2. Ya. Iya. Bisa-bisanya ya, lo tuh ketiduran di dalam bis. Syaraf lo itu ada yang keganggu atau apa sih? Lo. Dia di mana aja Kak? Ada dasar. gua pikir lu nggak jadi ikut tes di sini. Mau. Terus kenapa lu berubah pikiran? Bentar ya. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin saya. Terus, kalau nggak ada kamu juga saya nggak ngerti tadi bisa ikutan tes apa enggak. Makasih banyak ya. Gara-gara lu nih, gue terpaksa ikut tes. Ya udahlah, yuk. Apa? Kamu dibonceng laki-laki yang tidak dikenal. Naila, itu kan bahaya. Kamu kan baru 15 tahun. Pak, Naila kan cuma diboncengin doang. Lagian Naila nggak ngapa-ngapain kok sama dia. Naila cuma ditolongin doang sama dia. Naila, ibu mau tanya. Kamu udah bilang terima kasih belum sama laki-laki itu? Kan berkat dia kamu jadi bisa ikut tes. Ibu, kok ibu malah senyum-senyum begitu? Pakai harus ngucapin terima kasih segala. Naila jalan sama orang yang tidak dikenal. Naila, kamu bisa nulis semua nggak soal jawabannya? Keisi nggak? Bisa sih, tapi Naila nggak yakin. Soalnya waktunya mepet banget, Bu. Naila. Selamat ya. Makasih, Kak. Iya, duluan.
Kamu masih tetap main basket kan? Kayak waktu SMP dulu. Masih? Baguslah. Aku latihan dulu ya. Yang dapat selamat dari Kak Paul pasti seneng banget nih. Apaan sih Lagi terbang nih. Jadi ngaku aja. Malu-malu ya. Nah, lo kan sejak SMP tuh udah naksir Kak Paul. Kenapa nggak lo tembak aja dia? Iya, tembak aja. Dia juga suka sama lo. Kamu memang hebat, sayang. Ini baru namanya anak bapak. Akhirnya, Bu, setelah kakeknya baru sekarang ada lagi keturunannya yang bisa diterima di SMU Kasih. Johan, dengar ini. Kamu juga harus rajin belajar. Jangan malas-malesan. Supaya kamu bisa diterima di SMU Kasih. Kayak kakakmu ini, Naila. Iya. Oke, sekarang kita makan. Naila pimpin doa ya, sayang ya. Iya, Bu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan keluarga kami dengan hati yang sangat bersuka cita. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Dan khususnya lagi aku sangat berterima kasih karena Engkau telah mengizinkan saya, sehingga saya dapat diterima di SM unggulan, Tuhan. Dan sekarang kami mau makan. Tolong berkatilah makanan ini, Tuhan. Semoga makanan ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kekuatan bagi setiap yang memakannya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Naila, aku punya hadiah buat Kak Naila. Terima kasih, Lulu. Apaan nih? Kak, ini juga punya kado buat Kak Naila. Tada! Makasih ya. Kak. Ya ampun, ini tuh bagus banget. Wah, Kak Naila emang pintar berpura-pura ya. Mana ada sih barang jelek gitu mau diterima semua orang. Kakak nggak pura-pura kok. Kakak memang suka. Ini kan kesayangan Gio. Dan ini jepitan kesayangan kamu. Nah, kakak suka? Emang Mister Ladan, Mister Puji ya, hebat banget. Joanna, sudah dong. Bapak juga punya kado buat Naila. Jeng 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 jeng. Bapak, bagus banget. Nanti dipasangin di foto keluarga pasti lucu deh. Ya, sekarang kita Bapak mau tambahin minum lagi? Oh, basah. Nggak apa-apa. Mungkin airnya tahu kalau tadi Bapak mandinya kurang bersih. Gak apa-apa. Moses. Selamat, kamu diterima di SMU Kasih. Selamat ya sayangnya. Dan itu juga berarti kamu satu alma mater dengan papa dan juga dengan kakakmu almarhum Ivan. Dan juga berarti kesempatan kamu ke jurusan kedokteran semakin terbuka. Ya? Selamat. Yuk.
Tuhan, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Gimana? Aku cocok nggak pakai seragam ini? Naila, kamu cantik sekali, pas loh seragamnya, cocok banget. Ya kan Pak ya? Benar, Pas ya? pantes. Lulu juga mau pakai. Kamu pasti bisa. Ya udah kalau gitu nanti pas SMA kamu masuk aja di SMU Kasih. Kakak nyindir aku? Iya. Enggak. Kakak pikir aku nggak bisa masuk SMU Kasih? Iya. Jo, maksud kakak nggak gitu. Kamu ya tentu bisa aja masuk SMU Kasih. Asalkan kamu rajin belajar, ya? Nah itu sebabnya aku malas belajar. Jo. Mana? Jo? Kenapa kamu sayang? Enggak apa-apa kok. Cuman kecapean aja. Kurang tidur. Pak, fotoin aku dong. Foto. Kamera. Iya, kamera. Ayo, sayang. Foto. Ayo. Bapak mau foto kamu. Kamu berdiri di sini, sayang. Sini. Senyum. Kamu berdiri di situ. Senyum, sayang. Senyum. Satu, dua, tiga. Iya. Pak. Ibu ikutan juga dong di foto ya? Kamu kok kelihatan kurus? Diet ya? Hah? Enggak. Kamu jangan diet-diet. Masih masa pertumbuhan harus diet tuh ibu. Yang lain mau difoto nggak? Ayo semua keluar. Ayo. Ayo Johan. Iya. Senyum. Pak, Bu, pergi dulu ya. Ya. Dah. Naila juga pergi dulu ya, Pak. Iya, sayang. Hati-hati ya. Ya, Ibu. Dadah. Hampir aja. Kamu dasar ya. Udah dibilangin hati-hati. Nggak apa-apa kok, Pak. Yaudah, Naila berangkat ya. Dadah. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baiklah, semuanya sudah lengkap. Sekarang waktunya kita lakukan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Apakah di antara kalian sudah ada yang mencalonkan diri? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu kita lakukan pemilihan berdasarkan nilai tertinggi kalian. Di sini tercatat Naila. Karena kamu mendapat ranking pertama waktu masuk tes sekolah ini, jadi kamu mendapat jabatan sebagai ketua kelas. Dan sebagai wakilnya kita pilih dari nilai terbaik kedua. Di sini tercatat Moses Putra. Moses Putra, kamu menjadi wakil ketua kelas. Repotin aja. Wah, Fe, gawat tuh. Moses kan gebetan lo sejak SMP. Bisa-bisa direbut tuh sama si Naila. Gimana? Oh, kan? Naila itu hebatnya seperti Bapak waktu SMA dulu. Iya, tapi Bapak nggak masuk sekolah unggulan kayak Kak Naila, ya kan? Kak, kok nggak nyampe-nyampe, Kak?
Kejauhan ya? Ini lu deketin. Jauh. Orang deket gitu. Jauh dari Monas. Naila, kamu belum pernah tes kesehatan kan? Kapan-kapan kita tes kesehatan ya di rumah sakit, ya sayang ya? Buat apa, Bu? Aku kan gak sakit. Ibu tahu sayang, tapi belakangan ini kamu sering banget jatuh. Tangan kamu juga sering menjatuhkan barang. Atau contohnya seperti tadi, kamu susah sekali ngambil kecap aja. Ya, mau ya? Bu, kalaupun aku ada penyakit, pasti aku bakalan tahu lah, Bu. Karena aku kan pasti akan merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi sekarang-sekarang ini aku ngerasa kalau aku tuh bener-bener sehat. Ya, mungkin saja. Tapi bukannya lebih baik kita mencegah, ya kan? Daripada terlambat? Ya udah. Nanti kalau Naila ada waktu, nanti kita cek deh. Ini demi ibu loh, supaya ibu gak penasaran lagi dan supaya ibu tahu kalau anak ibu yang satu ini bener-bener sehat. Ini baru namanya anak ibu. Ibu, Bapak, Naila berangkat dulu ya. Ini. Makasih ya, Bu. Ya. Ya. Bangun, Kak. Astaga, dagunya berdarah, Pak. Ibu tenang aja ya. Putri ibu tidak apa-apa. Dan lukanya pun juga tidak akan meninggalkan bekas. Jadi ibu nggak usah kepikiran. Nanti juga semuanya akan baik-baik aja. Wah, Moses ya? Udah lama ngeliat kamu kesini. Itu di dalam ada papa kamu. Moses? Pak, berkas Papa yang ketinggalan. Ah, ini yang Bapak perlukan. Makasih ya. Ya, kamu harus berangkat ke sekolah dong. Nanti terlambat. Nanti sana berangkat. Hai, ngapain lu di sini? Enggak, tadi gue jatuh terus luka deh. Kapan sih lu nggak jatuh? Lu sendiri ngapain di sini? Oh, gue tadi ngecek darah. Di situ dokter bilang gue udah penyakit yang parah banget. Gue umurnya udah gak panjang lagi. Hah? Lu serius? Bohong, Deng. Moses. Pagi, Moses. Kok kelihatannya lo akrab banget sih sama dia? Dia mantan gue. Mantan lo? Nggak ketuaan tuh. Bohong, Deng. Kurang ajar ya lo. Wah, Moses, sekarang udah SMP ya? Dulu masih kecil. Sih. Bokap gue, dia dokter kepala di rumah sakit ini. Gue udah tahu. Pasti lo ngebohongin gue lagi kan? Tahu nih.
Tebak lagi. Kalau seseorang jatuh, biasanya kan refleks ya, dia menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya. Benar kan, Dok? Iya, betul, Bu. Tapi putri saya tidak, Dok. Tangannya luka enggak, kegores-gores dikit juga enggak ada tuh. Malah yang luka mukanya, Dok. Dia juga sering menjatuhkan barang, ngambil barang pakai tangannya juga susah sekali, Dok. Kira-kira tuh kenapa ya, Dok ya? Mungkin putri ibu harus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Saya akan membuatkan surat pengantar khusus supaya putri ibu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf di rumah sakit ini. Namanya Dr. Fritz. Udah deh, gue cabut dulu. Gue nggak betah lama-lama di rumah sakit. Emangnya kenapa? Soalnya manusia itu aneh. Mereka nggak pernah bisa puas dengan hidup yang dia diberikan. Mereka selalu ngeharap mau hidup lebih lama. Kalau udah waktunya mati, ya udah matilah. Tunggu. Lu mau ke sekolah? Enggak, mau jalan-jalan. Hari ini gue bolos. Yang aneh. Naila, Ibu, mumpung kita di rumah sakit, kita tes kesehatan kamu ya sekalian. Mau ya? Sejak kapan kamu merasa gontai kalau berjalan? Sekitar 2 bulan yang lalu, Dok. Itu juga sepertinya sih karena saya kurang tidur. Oke. Sejak kapan kamu sering jatuh? Sejak masuk SMU. Itu juga karena saya buru-buru, Dok. Apa kamu mengalami kesulitan bicara? Enggak. Sorry ya. Coba mata kamu ngikutin senternya ya. Oke. Coba satu lagi, kaki kiri. Saya rasa cukup. Oke, coba dari hidung. Tahan. Lebih cepat lagi. Maaf. Gak apa-apa. Iya, Marta. Bagaimana? Naila sudah diobatin? Sudah selesai diperiksanya? Sudah, Pak. Lukanya ninggalin bekas? Enggak, Pak. Tapi... Oh, syukurlah. Marta, dari tadi aku bisa terus. Aku nggak bisa ngebayangin kalau putri kita di wajahnya ada bekas luka. Bapak tenang aja. Tapi, Pak... Ya, baguslah kalau begitu. Ya, Marta. Sudah dulu ya. Aku mau ngelayanin pembeli dulu. Pakai apa? Hasil pemeriksaan akan keluar dalam beberapa hari ini. Saya akan beri kabar secepatnya. Dok, sebenarnya saya sakit apa sih? Kita baru bisa memastikannya setelah hasil pemeriksaan keluar. Tapi sebaiknya mulai sekarang kamu harus lebih memperhatikan semua gerak anggota tubuh kamu. Mungkin ada baiknya kalau kamu mulai membuat catatan. Catatan? Ya bukan catatan yang rumit sih. Anggap aja seperti menulis buku harian. Buku harian. Halo. Selamat pagi, Bu Marta. Saya Dr. Fritz. Selamat pagi, Pak Dokter. Hasil pemeriksaan putri Ibu sudah keluar. Apa Ibu bisa datang ke rumah sakit segera? Apa segitu pentingnya, Dokter? Sampai saya harus datang? Tidak bisa lewat telepon saja?
Rasanya lebih baik kita bertemu langsung. Saya tunggu ya. Baik Pak Dokter. Putri ibu menderita penyakit spinocerebral degeneration disease, atau lebih sering disebut dengan penyakit ataksia. Ataksia? Ataksia adalah penyakit yang menyerang otak kecil dan tulang belakang, dan menyebabkan gangguan pada syaraf motorik. Lalu? Dia akan kehilangan kendali terhadap syaraf-syaraf motoriknya secara bertahap. Dan makin lama kondisi fisiknya akan makin parah. Makin parah? Awalnya mungkin dia hanya akan merasa gontai saat berjalan. Lalu dia akan sering terjatuh. Tidak bisa menggapai barang dalam jarak dekat. Dia ingin bergerak, tapi tidak bisa bergerak. Dia ingin bicara, tapi tidak bisa bicara. Tapi dia tidak kehilangan kecerdasannya dan tetap mengerti akan keadaannya. Saya minta maaf harus mengabarkan hal ini ke ibu. Tapi penyakit ini sangat amat serius. Jadi putri saya Naila akan lumpuh? Begitu maksud dokter? Apa tidak bisa disembuhkan, dokter? Tidak ada cara lain? Penyakit ataksia adalah penyakit langka. Dan sampai sekarang belum ada satu kasus pun pasien ataksia yang dinyatakan sembuh. Maksud dokter? Penyakit ataksia tidak bisa disembuhkan dan belum ada obatnya. Minggu ini ada pertandingan persahabatan dengan SMU Jaya. Maka saya akan memilih beberapa pemain untuk masuk dalam tim inti. Yang pertama, Caroline dari kelas 3 IPA 2. Amelia dari kelas 3 IPA 2. Agustin dari kelas 22. Dan yang terakhir, Naila dari kelas 1, 2. Hebat banget, udah ya. Nggak mungkin. Naila begitu sehat. Dia begitu kuat. Dia nggak mungkin sakit. Dokter itu pasti salah. Iya, dokter itu pasti salah. Silakan masuk. Bu Marta, silakan duduk. Apa ada yang mau ibu tanyakan lagi? Dokter, boleh nggak saya minta hasil laboratorium anak saya? Ya, saya mau coba ke dokter lain. Maaf dokter, maksudnya bukannya saya tidak percaya sama dokter, tapi... Bu Marta, nggak apa-apa, tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti. Ini, saya juga selalu berpendapat kalau second opinion itu sangat diperlukan. Terima kasih dokter. Permisi. Bu Marta, saya mau ingatkan, waktunya Naila tidak lama lagi. Dokter tidak berhak berbicara seperti itu. Dokter ini bukan Tuhan. Hasil dia dokter belum tentu benar.
Saya akan tuliskan surat rekomendasi untuk ibu bawa ke dokter lainnya. Dan tolong ingatkan Naila untuk selalu minum obatnya. Itu sangat penting untuk memperlambat prosesnya. Kehidupan ini seperti pelangi. Aku ingin segalanya berarti. Menapaki hari-hariku merona berwarna-warni.